Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siva Putri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan kritik terjemahan dalam berita depresi atmosfer dan penderitaan pengungsi Gaza. Pertama-tama di sini ada teks sumber berbahasa Arab yang akan saya gunakan sebagai bahan analisis. Munfahadun jawiyan yugariku khiyama allafi an-nazihina bigoza wa tahdiru min al-kitrah daraba munfahadun jawiyan kita'a goza mimma sabaqa fi ghurqi allafi khiyami dakhili muhayyamati an-zuhi jar'a amtari gozaro wasta da'watin lidagati ala Israel sama bidakhali al-wukudi wal khiyami lil qita'i al-musari wa hawalat al-amtaru al-khiyama ila baroki miyahin la tasluhu lil ishi awi al-sakin mimma faqama min azmatin haulai an-nazihi abdallahi yaftakuruna ila basti mukawwimati al-hayati wa nasrahu wasailu i'lami Palestina maqati fid duyutahi zuhur mu'anati an-nazihin jaro gorok hiyamihi yadhu talaba ala kahiruna minhum al-mujtama ad-duwali bidurati al-dagtihi ala Israel isma'i bi'idkarihi mazidi min al-khiyami bisabi buduri at-taqs. Selanjutnya ada teks terjemahan yang akan dianalisis. Sebuah depresi atmosfer cuaca buruk menenggelamkan tenda ribuan pengungsi di Gaza, disertai peringatan akan terjadinya bencana. Cuaca buruk tersebut melanda jalur Gaza dan menyebabkan ribuan tenda di kamp-kamp pengungsian terendam akibat hujan lebat. Di tengah seruan agar masyarakat internasional menekankan Israel untuk mengizinkan masuknya bahan bakar dan tenda tambahan ke wilayah yang dikepung itu. Hujan telah mengubah tenda-tenda tersebut menjadi genangan air yang tidak layak untuk dihuni, sehingga memperparah krisis yang dialami para pengungsi, yang bahkan keluarganya kekurangan kebutuhan hidup yang paling dasar. Media Palestina menerbitkan cuplikan video yang menunjukkan penderitaan para pengungsi akibat tenda mereka tergenang. Banyak dari mereka meminta masyarakat internasional untuk menekankan Israel agar mengizinkan masuk lebih banyak tenda, meningkat kondisi cuaca yang sangat dingin. Pertama-tama kita akan menganalisis dan kritik mengenai interferensi struktural. Pada hasil terjemahan tersebut menunjukkan adanya interferensi struktural yang muncul dari perbedaan sistem sintaksis antar bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pola kalimat Arab yang dominan dalam bentuk jumlah fi'liyah tampak mempengaruhi struktur terjemahan sehingga urutan informasi mengikuti pola asli teks. Hal ini dalam hasil terjemahan teks berita tersebut, interferensi struktural tampak jelas pada penggunaan frasa nominal yang mengikuti pola bahasa Arab, seperti konstruksi nomina adjektif dan frasa keterangan yang panjang. Seperti kalimat di tengah seruan untuk menekankan Israel, merupakan adaptasi langsung dari pola bahasa Arabnya yang lazim namun kurang dalam gaya jurnalistik bahasa Arab. Selanjutnya kita akan membahas ejaan PUEB. Penggunaan huruf kapital dalam hasil terjemahan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap PUEB. Dalam penulisan jalur Gaza dan negara Israel juga telah sesuai menggunakan huruf kapital. Namun, ada beberapa potensi kesalahan yang dapat muncul jika nomina umum diperlakukan sebagai nama diri akibat pengaruh sumber bahasa.
Tanda baca yang kurang konsisten juga dapat mempengaruhi keterbacaan dan menurunkan pemahaman mengenai sang pembaca. Selanjutnya adalah tanda baca dan kapitalisasi. Pada terjemahan ini, kalimat pertama menggunakan huruf kapital pada kalimat sebuah depresif atmosfer yang sesuai dengan kaidah penulisan judul berita. Namun, penggunaan tanda kurung pada kalimat cuaca buruk dapat dikrisis karena tidak lazim dalam teks berita formal. Sebaiknya menggunakan tanda koma untuk memperjelas keterangan. Pada kalimat kedua, kapitalisasi kata jalur Gaza sudah tepat karena merujuk pada wilayah geografis. Namun, penggunaan koma setelah frasa hujan lebat seharusnya ditambahkan untuk memisahkan klausa penjelas sesuai aturan tanda baca EYD. Penempatan tanda baca yang kurang tepat dapat menimbulkan ambiguitas makna, terutama dalam teks yang bersifat informatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan perlu lebih teliti dalam mengaplikasi kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Selanjutnya ada transliterasi. Pada kata munfahadun jawiyun, transliterasi tersebut sudah tepat dengan penggunaan huruf H dan H. Namun, transliterasi ini bisa dikritis karena penggunaan kapital pada awalan kata tidak konsisten dengan kaidah transliterasi akademik yang biasanya menggunakan huruf kecil sesuai nama diri. Selain itu, tanda baca titik setelah kalimat pertama sudah sesuai. Namun, koma setelah kata kari toha sebaiknya ditambahkan untuk menjaga keterbacaan. Selanjutnya ada register. Register dalam penerjemahan dapat dipahami sebagai variasi bahasa yang muncul berdasarkan bidang penggunaan tertentu. Misalnya, bahasa hukum memiliki kosakata dan struktur yang berbeda dengan bahasa jurnalistik, sehingga penerjemahan harus menyesuaikan register sesuai dengan konteks teks. Selanjutnya, kesalahan makna dalam penerjemahan sering terjadi ketika pesan dari bahasa sumber tidak tersampaikan secara tepat ke bahasa sasaran. Hal ini disebabkan oleh bedanya budaya, konteks, atau pilihan kata yang tidak sesuai. Menurut Newmark, kesalahan makna dapat muncul karena penerjemahan gagal mempertahankan nuansa semantik dari teks asli. Maka dari itu, analisis kesalahan makna menjadi poin penting untuk menilai kualitas penerjemahan. Contoh di sini ada kata depresi atmosfer. Depresi atmosfer itu seharusnya lebih baik digunakan menjadi tekanan rendah atmosfer. Kemudian ada kata terendam, lebih baik digunakan menjadi tenggelam karena kata tenggelam itu lebih intens. Setelah melakukan beberapa analisis, maka peneliti menemukan hasil revisi yang lumayan pas digunakan sebagai berita, yaitu sebuah tekanan rendah atmosfer melanda jalur Gaza dan menenggelamkan tenda ribuan pengungsi, disertai peringatan akan terjadi potensi bencana. Fenomena cuaca ini menyebabkan ribuan tenda di kamp-kamp pengungsian tenggelam akibat hujan deras. Di tengah seruan agar masyarakat internasional menekankan Israel untuk mengizinkan masuknya bahan bakar dan tenda tambahan ke dalam wilayah yang dikepung itu. Hujan telah mengubah tenda-tenda tersebut menjadi kubangan air yang sama sekali tidak layak dihuni maupun ditinggali, sehingga memperparah krisis yang dialami para pengungsi, bahkan kekurangan kebutuhan hidup paling dasar. Media Palestina menyiarkan rekaman video yang memperlihatkan kesengsaraan para pengungsi akibat tenda mereka yang tenggelam. Sementara banyak dari mereka mendesak masyarakat internasional untuk menekankan Israel mengizinkan masuk lebih banyak tenda dan bahan bakar mengingat kondisi cuaca yang sangat dingin. Kesimpulannya, kualitas terjemahan sangat ditentukan oleh ketepatan linguistik dan kesesuaian konteks. Analisis tanda baca dapat dikapitalisasi menunjukkan bahwa penerjemahan perlu konsisten mengikuti kaidah EYD agar tetap jelas dan komunikatif. Kajian register menegaskan bahwa variasi bahasa harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi, apakah teks itu bersifat teknis, populer, atau persuasif. Transliterasi Latin Arab memperlihatkan pentingnya akurasi fonetik meskipun harus mempertimbangkan keterbacaan bagi pembaca awam.
Kemudian analisis kesalahan makna memperlihatkan bahwa penerjemah seringkali melemahkan intensi kata atau nuansa emosional sehingga pesan asli tidak tersampaikan secara utuh. Revisi terjemahan yang dilakukan menunjukkan bahwa pilihan kata yang lebih tepat seperti tenggelam dibandingkan terendam atau kesengsaraan dibandingkan penderitaan mampu menjaga kekuatan retoris teks sumber. Dengan demikian, penerjemahan bukan hanya proses alih bahasa, tapi juga proses menjaga makna, nuansa, dan efek komunikasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.